Bab 79 Sua. Dengan suara Sua, patung kayu itu berubah menjadi seorang gadis yang memegang tombak emas panjang di udara. Ketika tombak panjangnya bergerak sedikit, ruang di sekitarnya tampak membeku. Yue Ying meniup peluit panjang dan 9 bayangan naga di belakang sini melonjak ke depan. Aliran bayangan naga dan kekuatan tertinggi naga memasuki tombak, menyebabkan cahaya keemasannya naik ke puncaknya. Tombak dikirim ke arah serangan pedang pria berpakaian hitam yang dikirim dari langit. Bang! Saat cahaya keemasan bersentuhan dengan pedang panjang 6,6 meter itu, Qi mengeluarkan suara keras. Gelombang Qi yang terlihat dengan mata telanjang meledak ke segala arah. Setelah pria berpakaian hitam itu mendarat, dia dengan cepat mundur. Dia menatap Yue Ying, yang tiba-tiba muncul, dengan ekspresi hati-hati. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang gadis dengan kekuatan setidaknya setara dengan Martial Saint muncul di samping Xiao Chen. Kamu siapa? Bagaimana kamu berhubungan dengan Xiao Residence? Yue Ying tidak menjawab. Dia juga tidak bisa. Dia mengangkat tombak di tangannya. Dan 9 aliran bayangan naga terbang lagi. Pria berpakaian hitam itu menyerang sebagai pembalasan. Berkelahi dengan Yue Ying dari jarak dekat. Melihat mereka berdua bertarung, Xiao Chen tidak tahu apakah akan bergabung dengan pertarungan atau mundur. Mantra pemberian kehidupan ini mungkin kuat, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Melawan ahli Martial Saint, itu pasti tidak akan bisa membunuhnya. Jika dia pergi dari sini sekarang, itu berarti meninggalkan Baoer di sini sendirian. Itu terlalu berbahaya. Tiba-tiba, kembang api berwarna putih naik tinggi di langit di atas halaman Xiao Yulan. Jantung Xiao Chen berhenti sejenak. Dia punya firasat buruk tentang ini. Dengan tergesa-gesa dia mengirim sense spiritualnya ke arah itu. Di tengah halaman, banyak murid Xiao Clan terbaring di lantai, mati. Xiao Yulan berbaring di tengah, dan wajahnya pucat saat darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya. Tidak jelas apakah dia masih hidup atau tidak. Ada seorang pria berpakaian hitam pergi dengan cepat di belakang. Sepupu Yulan. Xiao Chen merasakan sejumput di hatinya. Dia ingin mengeksekusi Lightning Evasion untuk bergegas untuk melihatnya. Berpikir untuk berlari. Itu tidak akan terjadi. Pria berpakaian hitam melihat bahwa Xiao Chen berniat untuk pergi. Dia buru-buru menggunakan pedangnya untuk menyingkirkan serangan Yue Ying dan melompat maju dengan ganas. Serangan pedang kilat cepat memotong ke arah Xiao Chen. Xiao Chen buru-buru mengeksekusi Lightning Evasion. Mundur-mundur dengan cepat. Matanya memerah saat dia berteriak. Kamu bajingan. Jangan paksa aku. Pria berpakaian hitam itu tertawa dingin. Hanya tuan bela diri yang tidak penting. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini kepada aku? Setelah dia mengatakan ini, dia mengabaikan Yue Ying, yang bergegas untuk menyerangnya, dan mengangkat pedangnya untuk membunuh Xiao Chen. Kembang api putih sebelumnya berarti bahwa salah satu dari mereka sudah berhasil. Merasa cemas di hatinya. Dia tidak ingin menunda ini. Bahkan jika dia harus menderita serangan. Dia ingin melukai Xiao Chen. Xiao Chen terus mundur ke belakang saat dia dengan santai melemparkan jimat kelas 3. Jimat itu dengan cepat terbuka di udara sebelum berubah menjadi bola api yang intens. Meledak di udara. Dengan jimat sebagai pusatnya, sejumlah besar api dan gelombang kejut meledak ke segala arah. Udara langsung terbakar ketika bumi pecah. Gelombang panas melanda daerah itu. Ledakan, energi dingin yang menggigit meledak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu. Api yang paling dekat dengan tubuhnya segera dibubarkan. Pria berpakaian hitam itu merasa jijik di hatinya. Tampaknya nyala api yang kuat ini bahkan tidak layak disebutkan di matanya. Namun, jimat di udara tidak menghilang ketika nyala api tersebar. Itu terus melayang, memancarkan sinar terang, sebelum meledak lagi. Qi yang sangat dingin meledak ke sekitarnya. Udara ini sepertinya membeku. Suhu di sekitarnya langsung menurun lebih dari 100 derajat Celcius. Udara dingin menyebabkan seseorang bergetar ketika mereka bernapas. Pria berpakaian hitam itu dengan cepat berhenti. Merasa terguncang di dalam hatinya. Tetapi dia tidak panik. Dia mengedarkan esens di tubuhnya. Dan langsung mengeluarkan ki dingin dari dirinya sendiri.
Pici, gelombang panas yang tersebar sebelumnya tiba-tiba datang kembali dari segala arah. Berinteraksi dengan ki dingin di udara, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ada ki dingin tak berujung di sisi kirinya dan gelombang panas bergelombang di kanannya. Ledakan, elemen-elemen yang tidak kompatibel bersentuhan satu sama lain. Ketika dua energi yang berlawanan mencapai tingkat tertentu, mereka meledak dengan tiba-tiba. Itu jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dengan pria berpakaian hitam sebagai titik pusat, ada ledakan. Pria berpakaian hitam itu tertangkap basah dan diledakkan. Meskipun dia tampak dalam keadaan menyesal, dia tidak menderita cedera besar. Sebelum dia bisa berdiri stabil, 9 aliran bayangan naga emas sedang menuju ke arahnya dengan cepat. 9 bayangan naga ini mengandung naga ki yang ditanamkan Xiao Chen di dalam patung Yue Ying. Kekuatannya tidak lemah. Jika terkena itu, bahkan Martial Saint akan menderita cedera serius. Teknik bela diri. Mendorong awan menatap matahari, pria berpakaian hitam tidak berani ceroboh saat dia buru-buru mengeksekusi teknik bela diri peringkat mendalam miliknya sendiri. Sebuah cahaya terang bersemi dari bilah pedangnya, memotong kegelapan seolah-olah dia membelah awan gelap. Bilah pedang itu seterang matahari. Teknik bela diri yang kuat dari mereka berdua saling bertabrakan. Meja batu di halaman Xiao Chen hancur menjadi debu akibat gelombang energi. Xiao Chen tidak berminat untuk terus berjuang dengan gigih. Dia mengirimkan sense spiritualnya lagi dan menemukan bahwa mata Xiao Yulan yang semula terbuka sudah tertutup. Kulitnya menjadi lebih pucat. Ada beberapa orang yang bergegas dari samping, menjemputnya dengan gugup, dan membawanya ke apotik Xiao Clan. Hati Xiao Chen sekarang benar-benar bingung. Dia ingin segera mengirim pil pengisian darah. Dia mengangkat kakinya dengan niat untuk pergi. Aku katakan sebelumnya, kamu tidak bisa pergi. Pria berpakaian hitam melemparkan Yue Ying lagi, dan mengejar Xiao Chen. Saat itu, kembang api lain naik tinggi ke langit. Orang lain telah berhasil. Menurut rencana, sudah waktunya untuk mundur. Namun, dia masih belum menyentuh tubuh Xiao Chen. Mata Xiao Chen memerah saat dia berteriak dengan marah. Kamu bajingan, aku bilang jangan memaksaku lebih jauh. Apakah kamu tidak mendengarku? Teknik bela diri. Angin dari semua arah. Pria berpakaian hitam itu mengangkat pedangnya dan bayangan pedang yang tak terhitung muncul di mana-mana. Angin puyuh terbentuk, meledakkan semua kotoran di tanah secara instan. Angin puyuh datang ke pria berpakaian hitam, menyebabkan dia terbang tinggi di udara. Dia berteriak dengan marah di langit dan bayangan pedang semua kembali. Cahaya pada pedangnya tumbuh lebih lama dengan lipatan. Perisai petir surgawi. Dengan bantuan angin puyuh, kecepatan pria berpakaian hitam itu sangat cepat. Xiao Chen tidak akan bisa menghindar pada waktunya. Dia hanya bisa menggunakan Heavenly Lightning Shield untuk bertahan. Sebuah perisai, terbuat dari listrik dan dalam bentuk karakter Jin, langsung melilit Xiao Chen. Bang! Serangan cahaya pedang menghantam Heavenly Lightning Shield dan mengeluarkan suara teredam. Ada retakan kecil yang muncul di Heavenly Lightning Shield dan setelah beberapa saat, itu benar-benar hancur. Kekuatan besar dari cahaya pedang segera mengecam Xiao Chen terbang. Luka berdarah muncul di bahu kanannya. Jika Heavenly Lightning Shield Xiao Chen tidak memblokir serangan itu sudah cukup untuk memotong Xiao Chen menjadi dua bagian. Ketika Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dan meletakkannya di mulutnya, dia tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Di depan kekuatan absolut, semua strategi dan trik tidak berguna. Tidak peduli seberapa cerdiknya mereka. Sama seperti sekarang, dia bisa meniru wind from all directions. Namun, sebelum dia bisa terbang di udara, dia akan diiris menjadi dua bagian. Hanya dengan menggunakan Return of the Azure Dragon dia bisa melukai orang ini. Atau yang lain. Bahkan ketika dia terbunuh, dia tidak akan bisa melukainya sama sekali. Di depan kekuatan absolut, seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Dengan hanya satu pikiran, tubuh Yue Ying bersinar dengan cahaya keemasan yang luar biasa. 9 bayangan naga terus berputar di sekelilingnya. Dan dia mengeluarkan desis naga. Pria berpakaian hitam itu menatap Yue Ying dengan dingin. Dia tidak terlalu memperhatikannya.
Setelah bertukar pukulan dengan dia sudah tahu titik lemahnya. Dia tidak cukup gesit. Dia tidak memiliki teknik gerakan dan reaksi dari ahli martial Sein. Hanya kekuatannya ada di tingkat martial Sein. Melihat darah mengalir dari luka di bahu kanan Xiao Chen, pria berpakaian hitam itu berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Hanya satu serangan lagi dan aku bisa meninggalkan tempat ini. Laut Azure tanpa batas, tiba-tiba. Laut yang tak terbatas muncul di belakang Yue Ying. Naga biru pecah dari laut dan meraung keras. Itu berputar di langit untuk sementara waktu. Sebelum bergegas pada pria berpakaian hitam. Itu sebenarnya adalah teknik marsial peringkat bumi. Pria berpakaian hitam itu berpikir dengan kaget. Ini teknik bela diri dari pengadilan kekaisaran. Bagaimana gadis ini mendapatkannya? Bang! Kecepatan yang luar biasa, ini adalah pemikiran terakhir di kepala pria berpakaian hitam itu sebelum dia terkena serangan naga biru. Dengan suara keras, lubang 3 meter muncul di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas ke segala arah. Gemuruh. Ketika retakan meluas ke dinding halaman, dinding segera runtuh. Detik berikutnya, semua bangunan di halaman runtuh. Ini karena fondasinya rusak. Menyebabkan semuanya jatuh tiba-tiba. Xiao Chen melindungi dirinya dengan kedua tangannya di depannya. Setelah dia dipaksa oleh gelombang Qi beberapa langkah, dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia melihat ke arah kamar Baoer dengan khawatir dan menemukan bahwa dia terjebak di bawah sinar. Xiao Chen menatap pemandangan itu dengan mata dipenuhi rasa takut dan khawatir. Selama semuanya baik-baik saja, Xiao Chen menghela napas lega. Setelah Yue Ying menggunakan gerakan ini, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke tangan Xiao Chen, berubah kembali menjadi patung kayu. Melihat bahwa cahaya dari patung kayu itu meredup secara signifikan, Xiao Chen merasa tertekan di hatinya. Laut Azure tanpa batas hanya dapat digunakan 2 kali lagi sebelum patung kayu itu habis. Di dalam lubang yang dalam, pria berpakaian hitam itu perlahan berdiri. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan terluka dalam misi ini. Dengan lompatan lembut, pria berpakaian hitam itu berdiri kembali di tanah. Apa yang menyebabkan dia merasa terkejut adalah bahwa dia tidak lagi akan merasakan bahwa martial Sein expert. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara kepada Xiao Chen. Orang itu sebelumnya. Itu semacam harta rahasia. Kan? Sekarang harta karun rahasia telah lenyap. Kamu masih belum pergi? Aku terkejut. Xiao Chen dengan lembut melambaikan tangannya dan lunar shadow saber. Berbaring di tanah di sudut yang jauh. Terbang kembali ke tangannya. Cahaya listrik terpancar dari bilah pedang. Dan energi dari kor demonik peringkat 6 dilepaskan sepenuhnya. Mata pria berpakaian hitam itu menjadi cerah dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mengambil senjata iblis ini. Xiao Chen menatap dingin pada pria berpakaian hitam berjalan perlahan ke arahnya. Esens di tubuhnya beredar sesuai dengan metode selas penundukan naga. Esens beredar dengan cepat ketika dia menyimpan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk menggunakan Return of the Azure Dragon. Bang! Tepat saat Xiao Chen hendak menggunakan Return of the Azure Dragon, ada suara groundbreaking yang datang dari kejauhan. Sosok manusia menembus lapisan penghalang dan terbang tinggi ke langit. Raja bela diri. Mereka berdua menghentikan apa yang mereka lakukan. Tetapi ekspresi di wajah mereka berbeda. Xiao Chen tahu bahwa dia telah diselamatkan. Namun, pria berpakaian hitam itu tidak ragu-ragu untuk segera melarikan diri. Mengeksekusi teknik gerakannya secara ekstrim. Sosok manusia di langit adalah kepala klan Xiao yang telah berada di pelatihan isolasi. Xiao Xiong. Ada suara gemuruh yang datang dari sekitarnya terus-menerus. Dalam sekejap, dia terbang ke depan pria berpakaian hitam. Bab 80 Bang. Beberapa saat yang lalu, Xiao Xiong masih terbang di udara. Detik berikutnya, dia mendarat di belakang pria berpakaian hitam. Ketika pria berpakaian hitam mendengar suara itu, dia segera berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dengan suara "ku", Xiao Xiong segera pindah ke belakang pria berpakaian hitam itu lagi dan menyerang dengan telapak tangannya, menyerang punggungnya. Kakak, ini adalah suara patah tulangnya.
Pria berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam kesakitan. Dan ketika dia berbalik lagi, yang dia lihat hanyalah bayangan yang melintas. Xiao Xiong telah pindah ke punggungnya sekali lagi dan memukulnya dengan telapak tangannya sekali lagi. Puci, pria berpakaian hitam meludahkan seteguk darah. Bang, 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 bang. Posisi tubuh Xiao Xiong terus berubah secara konstan ketika dia terus mengirimkan serangan telapak tangan ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Adapun pria berpakaian hitam, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Xiao Xiong. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia benar-benar tak berdaya, dan tidak bisa membalas sama sekali. Tiba-tiba, orang suci bela diri yang kuat di kejauhan yang menghalangi Xiao Qiang dan yang lainnya terbang, mengirimkan serangan telapak tangan ke Xiao Xiong. Xiao Xiong menyerah pada pria berpakaian hitam dan bertukar pukulan dengan orang itu. Boom! Ada suara teredam saat riak kecil muncul di udara sekitarnya. Mereka berdua mundur-mundur beberapa langkah sebelum mereka mulai saling bertukar pukulan lagi di detik berikutnya. Tangan dan kaki mereka bergerak kemana-mana. Angin dari telapak tangan mereka seperti petir. Kecepatan mereka sangat cepat. Xiao Chen, yang berdiri di samping, bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka berdua. Dia hanya bisa mendengar suara ledakan yang tak berkesudahan, dan riak-riak di udara. Xiao Chen diam-diam terkejut di hatinya. Bahkan jika itu adalah Martial Grandmaster yang bersentuhan dengan riak di udara, mereka akan segera hancur menjadi debu. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke pria berpakaian hitam yang sekarang sangat lemah. Wajahnya menunjukkan senyum gelap ketika dia berjalan ke arahnya, perlahan. Apa yang kamu pikirkan lakukan? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan cemas ketika dia melihat Xiao Chen berjalan dengan ekspresi yang sama gelap di wajahnya. Dia terluka parah oleh Xiao Xiong sebelumnya. Tetapi dengan kecakapan pertempurannya sekarang, bahkan murid bela diri kelas rendah akan dapat membunuhnya dengan mudah. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menendangnya terbang ke tanah. Pria berpakaian hitam itu mendengus kesakitan. Tepat saat dia hendak berbicara, Xiao Chen menginjaknya dengan kejam. Pria berpakaian hitam itu berteriak kesakitan saat dia menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Saint martial yang kuat dan perkasa diinjak oleh guru bela diri kelas rendah seperti Xiao Chen. Pria berpakaian hitam itu merasa sangat sedih di hatinya. Xiao Chen, lepaskan tanganku sekarang, atau yang lain. Aku akan membunuhmu di masa depan. Pria berpakaian hitam itu berteriak keras. Xiao Chen dengan kejam menginjak wajahnya dengan kakinya ketika dia tersenyum dingin. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk melakukannya? Aku katakan sebelumnya. Jangan paksa aku. Apakah kamu tidak mendengar aku sebelumnya? Setelah dia mengatakan itu, Xiao Chen menginjak wajahnya dengan kejam beberapa kali lagi. Kain yang menutupi wajahnya jatuh, memperlihatkan wajah seorang lelaki tua. Meskipun wajahnya ditutupi dengan jejak kaki Xiao Chen tidak memiliki niat untuk membunuhnya begitu sederhana. Itu membuatnya lepas terlalu mudah ketika dia memikirkan murid-murid yang sudah mati dari klan Xiao. Dan Xiao Yulan yang statusnya saat ini tidak diketahui. Hati Xiao Chen mengamuk dengan marah. Sinar dingin memenuhi pupil hitamnya saat dia mengambil pria berpakaian hitam itu. Tamparan demi tamparan disampaikan ke wajahnya. Wajah yang awalnya sangat pucat dari pria berpakaian hitam itu ditampar sampai menjadi merah dan bengkak. Setelah Xiao Chen selesai menamparnya, Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendangnya terbang lagi. Memegang lunar shadow saber di tangannya, Xiao Chen berlari cepat ke depan. Dengan kilatan pedang, menusuk ke jantung pria berpakaian hitam. Kedua pria yang bertarung dengan Xiao Xiong tiba-tiba berhamburan. Dalam sekejap, serangan telapak tangan dikirim ke Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar gemerisik angin, kami dengan cepat menghindar. Orang itu tidak terus mengejarnya. Sebagai gantinya, dia mengambil pria berpakaian hitam dan berlari ke depan dengan cepat. Hanya satu serangan lagi dan aku bisa membunuhnya. Xiao Chen merasa tidak puas ketika dia melihat kedua pria itu meninggalkan tempat itu. Xiao Xiong tidak mengejar kedua pria itu. Sambil menatap Xiao Chen, dia berkata,
Ikut aku, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat ayahnya dari dunia ini dengan matanya sendiri. Dia tidak terbiasa dengan hal ini. Tetapi dia tidak berani melanggar kata-katanya. Jadi dia dengan patuh mengikutinya. Tuan muda kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Bao Er bertanya dengan cemas ketika dia keluar dari puing-puing rumah dan melihat luka di bahu Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Ikuti aku untuk saat ini. Tidak aman di sini. Mereka berdua mengikuti Xiao Xiong. Dan tak lama kemudian, mereka melihat Xiao Qiang memimpin sekelompok besar pembudidaya yang bergegas. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Xiong, dia segera berlutut dan berkata, orang tua ini tidak kompeten, menyebabkan murid-murid Xiao Clan kami terluka parah. Kepala klan, tolong hukumlah aku, akankah klan head menghukum kita? Sekelompok besar orang di belakang semua berlutut dan berkata. Xiao Xiong mengerutkan kening. Dia menginjak berat di kelompok dengan kaki kanannya. Kerumunan hanya merasakan angin sepoi-sepoi mengangkat tubuh mereka. Tetua pertama. Hitunglah berapa banyak kematian yang ada dan selamatkan semua yang masih hidup tanpa upaya apapun. Terlepas dari tingkat herbal. Selama mereka berada di apotek, kamu dapat menggunakannya. Xiao Xiong menghadap Xiao Qiang dan melanjutkan berkata, hal ini tidak dapat disalahkan pada kamu. Aku juga salah. Aku akan menunggumu di aula besar. Aula besar Xiao Residence. Xiao Xiong duduk di kursi di tengah aula besar dan memandang Xiao Chen. Kudengar kamu sudah mendapatkan warisan Kaisar Guntur? Xiao Chen mengangguk sebagai tanda terima kasih dan menyerahkan Lunar Shadow Saber kepada Xiao Xiong. Xiao Xiong mengambil Lunar Shadow Saber dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dengan hangat. Tidak disangka bahwa bakat kultivasi kamu begitu biasa-biasa saja ketika kamu muda. Sekarang setelah kamu mendapatkan warisan Kaisar Guntur, pencapaian kamu mungkin menjadi yang tertinggi di klan Xiao. Xiao Chen mengambil kembali Lunar Shadow Saber dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan keraguan yang ada di hatinya. Ayah, karena kamu sudah menjadi Raja Bela Diri, mengapa kamu tidak mengejar kedua orang itu orang? Xiao Xiong menghela nafas. Kamu mungkin melihat bahwa aku terbang di udara dan berpikir bahwa aku sudah berada di kerajaan Martial King. Sebenarnya, ranaku saat ini hanya mencapai puncak Martial Saint. Kepala Leng Clan, yang bertarung dengan aku di akhir, juga tahu itu. Aku hanya bisa terbang karena angin aku dikaitkan Martial Spirit. Meskipun kultivasi aku hanya berada di puncak Martial Saint. Namun, kecepatanku jauh lebih lambat daripada Raja Martial sejati. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Jadi sebenarnya ada alasan seperti itu. Ini semua masuk akal sekarang. Tepat pada saat ini, Xiao Qiang membawa beberapa orang dan menyambut Xiao Xiong dengan hormat. Aku sudah menghitung jumlah orang yang tewas dan terluka. Ada total 150 orang yang terluka, di mana 90 orang telah meninggal. Dari 90 yang tewas, ada 3 Martial Grandmaster. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin ketika Xiao Qiang mengatakan ini. Sebenarnya ada banyak korban. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid elit dari klan Xiao. Banyak dari mereka adalah keturunan klan Xiao. Selain itu, ada Martial Grandmaster di antara orang mati. Sebagai Martial Grandmaster, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan tempur terbaik di Mohe City. Bahkan klan Xiao tidak memiliki banyak Martial Grandmaster. Kepala klan, haruskah kita memberi tahu City Lord Dugu? Dengan melakukan ini, mereka akan berlebihan. Ini perang. Salah satu sesepuh Xiao Clan berkata dengan marah. Xiao Qiang berkata tanpa daya. Orang-orang yang bergerak adalah klan Leng. Dengan Misty Sword Sect mendukung mereka, City Lord Dugu tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Selanjutnya, mereka semua menutupi diri mereka sendiri. Dan mereka tidak meninggalkan bukti sama sekali. Xiao Xiong berkata, bagaimana dengan Yulan dan Xiao Jian? Apakah hidup mereka dalam bahaya? Ekspresi Xiao Xiong berubah cemberut. Roh marsial mereka terluka parah. Mereka tidak akan bisa bertarung selama setidaknya setengah bulan. Mendengar berita ini, corak semua orang di aula besar berubah.
Janji 10 tahun akan dimulai dalam seminggu. Tetapi dua orang ini yang dikonfirmasi untuk kompetisi tidak dapat bertarung. Langkah klan Leng ini terlalu kejam untuk secara langsung melukai para peserta klan Xiao. Lebih jauh lagi, menurut aturan, begitu mereka mengkonfirmasi peserta mereka, mereka tidak bisa mengubahnya. Ini berarti bahwa klan Xiao hanya bisa mengirim Xiao Chen untuk bertarung. Ketika Xiao Chen mendengar berita ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya hidup mereka tidak dalam bahaya. Ayah, aku ingin pergi sebentar untuk menemui sepupu Yulan. Xiao Xiong mengangguk. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tunggu sebentar. Xiao Chen berhenti berjalan dan bertanya dengan ragu-ragu. Apakah ada hal lain? Dia tidak yakin mengapa. Tetapi dia merasa takut terhadap pria ini, yang hanya nama ayahnya. Xiao Xiong berjalan ke depan Xiao Chen dan berkata, jangan bergerak. Biarkan aku melihat roh bela dirimu. Martial Spirit lagi. Xiao Chen terkejut. Tetua pertama juga memeriksa roh martialnya beberapa kali. Sekarang Xiao Xiong ingin memeriksa martial spiritnya juga. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasakan aliran esens yang lembut, bersama dengan kesadaran, memasuki tubuhnya. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan menggunakannya untuk menyembunyikan martial spirit aslinya. Lalu ia menggunakan kesadarannya untuk meniru api ungu. Setelah Xiao Xiong melihat itu, ekspresi di wajahnya berubah jauh lebih hangat. Roh bela diri yang terbuat dari api ungu murni. Aku akan memberi kamu beberapa api yang dikaitkan teknik martial hari lain. Keringat dingin menutupi punggungnya saat Xiao Chen menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Keraguan dalam hatinya semakin besar. Dia harus tahu sesuatu. Apakah dia takut pada roh bela diri naga Azure di tubuhku? Xiao Residence. Di dalam apotik. Setelah Xiao Chen bertanya-tanya dan mendapatkan lokasi kamar Xiao Yulan, dia bergegas-bergegas. Sepupu Yulan, apa kamu tidur? Aku Xiao Chen, kata Xiao Chen dari luar pintu. Sepupu Xiao Chen, masuk. Aku belum tidur. Suara lemah datang dari dalam ruangan. Tetapi suara itu terdengar bahagia. Xiao Chen mendorong membuka pintu dan masuk. Dia melihat Xiao Yulan mengenakan gaun putih, berjuang untuk duduk. Ada senyum tipis di wajahnya yang pucat. Tetapi alis rajutannya mengungkapkan bahwa tindakan itu menyakitkan baginya. Xiao Chen dengan cepat bergegas, mengambil pil pengisian darah dan memberikannya padanya. Sepupu Yulan, jangan bergerak dulu. Ambil pil pengisian darah ini terlebih dahulu. Meskipun itu tidak akan menyembuhkan luka-luka roh marsial kamu, itu seharusnya menyembuhkan cedera internal kamu dengan sangat cepat. Dia sedikit memerah ketika menerima pil pengisian darah, dan menelannya tanpa ragu. Dia segera merasakan sensasi dingin, dan rasa sakit dari luka internalnya segera berkurang secara signifikan. Terima kasih, Sepupu Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum lembut. Tidak perlu bersikap sopan. Saat itu, kamu menyelamatkan aku sekali. Memberimu pil pengisian darah tidak bisa dibandingkan dengan kenyataan bahwa kamu menyelamatkan hidupku. Ini benar-benar bukan apa-apa. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Sepupu Yulan, istirahatlah yang baik. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yulan merasakan kepedihan di hatinya. Apakah itu hanya untuk membalas rasa terima kasih itu? Melihat bahwa Xiao Chen hendak pergi, Xiao Yulan tiba-tiba berkata, Sepupu Xiao Chen, tunggu sebentar. Xiao Chen berhenti, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya, ada apa? Xiao Yulan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Wajahnya yang cantik memerah sebelum akhirnya berkata, Sepupu Xiao Chen, aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu tetap di sini dan ngobrol denganku? Xiao Chen agak terkejut. Tetapi dia tersenyum dan berkata, tentu saja aku bisa.